satu lembaga institusi di Indonesia yang sebenarnya bebas ribawi begitu. Karena apa? Paham seluruh agama, bukan hanya umat Islam, tentang pengharaman riba itu di seluruh kitab suci ya, agama samawi gitu ya. Tidak ada satu kitab suci pun atau syariat ya. Jadi syariat ini bukan hanya syariat Islam, tapi seluruh hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sang kholiknya dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nasnya, itu seluruh agama disebut kata syariat ya. Cuma sekarang syariat ini jadi sempit, artinya diartikan sebagai hukum-hukum Islam. Padahal kitab suci yang lain juga itu sama, syariat bagi umatnya begitu. Nah, tidak ada satupun kitab suci atau syariat agama apapun yang menghalalkan riba, gitu ya. Menghalalkan bunga, seluruhnya mengharamkan. Nah, begitu juga pendiri kita mungkin dulu belum mengenal tentang ekonomi syariah gitu ya, akan fikih muamalah. Tapi yang menarik, Bung Hatta mencetuskan satu lembaga institusi ya, yang secara syariat Islam itu sangat sesuai. Sehingga saya mempelajari koperasi itu mau konvensional mau syariah itu sudah sangat syariah. Dan satu-satunya badan hukum di Indonesia ya, kita mengenal badan hukum itu mungkin ada namanya PT ya, Perseroan Terbatas ya. Ada namanya CV, ada namanya firma ya, ada namanya yayasan begitu. Di antara badan hukum tersebut, nah koperasi itu termasuk salah satu bentuk badan hukum di Indonesia. Ya, sampai pendirian bank umum saja, bank syariah saja, gitu, itu di undang-undang boleh badan hukumnya koperasi. Ya, seluruh institusi yang berdiri di Indonesia, ya, boleh menggunakan badan hukum koperasi. Ya, dari sejak berdirinya, karena koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum. Ya. Nah, kalau kita pelajari bagaimana operasional masing-masing badan hukum tersebut, itu tidak ada yang seindah koperasi begitu. Tidak ada yang operasionalnya itu seadil koperasi. Sebagai contoh ya, di depan kita mungkin ada perusahaan bentuknya PT, CV kalau nggak salah ini ya, CV Tunas 5 warna atau apa gitu. Atau bahkan mungkin di sekeliling kita juga ada yang punya PT Perseroan Terbatas. PT ini kalau kita ingin mendirikan, ya sekarang mungkin untuk PT kecil, modal minimalnya itu disetor, ya modal disetor yang terdiri dari saham. Saham itu dimiliki oleh para pemegang saham. Nah, dalam hal ini pemilik perusahaan yang ingin mendirikan, dia harus menyetorkan saham. Berapa setoran minimalnya? 50 juta. Ya, dan wajib disetor murni dalam bentuk uang ya itu 25%-nya, ya 25%-nya, mungkin sekitar 12.500.000 gitu kira-kira. Nah, siapa nih pemegang saham ini, gitu ya? Yaitu adalah orang yang punya uang, gitu ya. Misalnya sahamnya terdiri dari 10.000 satu lembar. Gitu. Ini yang menarik sekarang sahamnya Indosat, kemudian perusahaan-perusahaan Indonesia itu lebih mahalan pisang goreng gitu daripada harga selembar saham sekarang ini. Kalau 10.000 per lembar misalnya gitu, kemudian itu dimiliki, saya berlima misalnya atau berdua dengan teman mendirikan saham, saya mau berapa lembar nih kepemilikan saya? Oh, saya pinginnya misalnya kalau per lembarnya 10.000, saya ambil misalkan 10 lembar. Berarti saya harus mengeluarkan modal, menyetorkan modal sebagai pemegang saham ya, 10.000 kali 100, berarti kan 10 juta ya gitu. Saya harus menginvest dalam bentuk saham. Begitu juga teman saya. Teman saya kebetulan duitnya banyak misalnya. Dia ngambil 500 lembar ya, atau satu lot gitu ya. Kalau bahasa di ini bursa 500 kali 10.000 gitu ya. Nah, di dalam PT ya ada yang disebut dengan PSP, pemegang saham pengendali, ada yang pemegang saham minoritas. Siapa yang menyetorkan modalnya paling banyak, maka itulah yang berhak menentukan siapa direkturnya, kebijakan perusahaan, dia punya hak sepenuhnya. Saya yang punya pemegang saham 10% misalnya, teman saya 90% gitu ya, itu harus manut kepada teman saya. Karena yang punya modal dia,
mayoritasnya, saya minoritas. Hak suara di dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, itu sepenuhnya diserahkan kepada pemegang saham mayoritas atau orang yang punya duit banyak. Maka secara ekonomi PT ini kumpulan modal. Ya, kumpulan modal. Siapa yang punya modal paling besar, yang bersangkutanlah yang punya hak sepenuhnya atas perusahaan. Siapa direksinya tergantung pemegang saham yang menunjuk. Ya. Kemudian bagaimana kebijakan perusahaan tergantung pemilik sahamnya ini, gitu ya. Nah, masalahnya kita nih di Indonesia, umat Islam yang memiliki saham di perusahaan itu sangat kecil sekali gitu. Di mayoritas pemegang saham itu bahkan yang menyedihkan entitas bisnis syariah pun pemiliknya itu kebanyakan yang mayoritas bukan umat Islam itu sendiri. Ya. Ini contohnya Bank Muamalat ya, bank pertama kali di Indonesia hadir bank syariah gitu ya. Hari ini pada saat ada yang masuk pemodal ya yang dari muslim gitu ya, itu dihalang-halangi oleh regulator sampai saat ini, tidak disetujui itu komisarisnya. Akhirnya pemegang sahamnya tidak bisa memasukin modalnya. Karena apa? Ada cukong pemodal non muslim yang ingin menguasai di bank tersebut. Ya, ini kerumitan di dalam badan hukum PT. Tetapi yang menarik kalau kita bicara koperasi. Dari sejak awal, koperasi ini kalau kita misalnya di masjid berkumpul 20 orang sebagai persyaratan pendirian sebuah koperasi, ya, masing-masing anggota itu menyerahkan atau menyetorkan namanya simpanan pokok. Disepakati silahkan nilai simpanan pokoknya mau 1 juta, mau 50.000, mau 100.000 per orang kali sejumlah anggota. Ya. Itu sama semua anggotanya. Ya, kemudian selain simpanan pokok di dalam koperasi, wajib anggotanya itu setiap bulan yang namanya simpanan wajib. Ya, disepakati silahkan di antara para pendiri ini berapa besaran simpanan wajib yang harus disetorkan setiap bulan. Ya, ini unsur modal dalam koperasi. Maka koperasi bukan kumpulan modal, tapi kumpulan orang. Nanti di dalam rapat anggota tahunan, kalau sekarang namanya musyawarah anggota tahunan gitu ya. Karena kalau rapat itu bahasanya nggak formal gitu kalau bahasa. Tapi kalau musyawarah dalam Islam ini udah dari kata kita berdiskusi dalam jumlah yang banyak begitu ya, mencari keputusan. Orang siapapun itu ya, koperasi tidak ada celah untuk masuk pemegang orang walaupun punya duit banyak, tidak bisa nanti simpanan saya yang lain simpanan pokoknya 100 juta atau 100.000, saya 10 juta. Karena secara badan hukum di koperasi sudah dibatasi supaya tidak ada pihak-pihak yang mendominasi di dalam keanggotaan, di dalam kepengurusan koperasi. Pada saat menentukan siapa pengurus, memilih ketua koperasi, ketua pengurus, satu orang itu satu suara. Dia mau punya duit banyak, mau nggak punya duit, punya hak dan kedudukan yang sama. Semua anggota punya hak untuk menjadi pengurus. Ya, dan pada saat menjadi pengurus, di situ posisi dia adalah mewakili kepentingan anggota. Karena semua kebijakan ditentukan di dalam rapat anggota tahunan. Mau usahanya di bidang apa? Mau simpan pinjam misalnya rate-nya berapa persen kepada anggota, nanti pembagian SHU-nya mau berapa persen yang dibagikan, berapa persen yang akan untuk investasi modal, itu semuanya ditentukan dalam kebijakan rapat anggota tahunan. Jadi pengurus hanya menjalankan keputusan rapat anggota. Ini yang menarik di dalam koperasi ya. Simpanan wajib ya. Koperasi besar kalau di PT gitu ya, PT itu akan nambah modalnya pertama kalau ada setoran tambahan dari para pemilik modal. Dan siapapun boleh menambah selama dia punya duit. Ya, misalnya dari 1 miliar modalnya nambah jadi 2 miliar silahkan. Karena ada peluang untuk modal tambahan serta bentuk saham. Semakin besar kekuasaan orang yang menyetorkan modal paling banyak. Kemudian yang kedua, di dalam PT orang atau perusahaan besar hanya bersumber dari setoran modal saja. Kalau ada yang mau pemegang sahamnya menambah modalnya. Di dalam keuntungan, pendapatan dikurangi beban operasional itu namanya
laba bersih di dalam PT. Nah, laba bersih ini yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemilik saham, gitu ya, kepada dividen. Dia akan besar modalnya kalau dividennya tidak dibagikan, gitu. Ya. Tapi kalau pemegang saham tidak ada yang nambah setoran modalnya, dividennya misalnya tidak ada yang disisihkan untuk ditahan sebagai modal perusahaan, tambahan modal, maka PT tidak akan bertambah modalnya. Tapi di dalam koperasi, karena ada satu kewajiban anggota, kalau ingin jadi anggota koperasi itu ada dua kewajiban. Pertama, menyetorkan simpanan pokok sekali di awal, dan itu tidak boleh diambil selama dia menjadi keanggotaan. Pada saat dia mengundurkan diri, meninggal, atau berhenti dari keanggotaan, boleh tuh itu simpanan pokoknya diambil. Ya, tapi selama dia menjadi anggota, tidak boleh simpanan pokok itu diambil. Yang kedua, selain menyetorkan simpanan pokok di awal, dia wajib menyetorkan namanya simpanan wajib bulanan. Dan itu kelompoknya di ekuitas, gitu, di equity, setoran modal. Artinya koperasi akan besar, memperkuat modalnya bukan hanya sekedar dari laba yang ditahan atau SHU atau hasil usaha yang tidak dibagikan, tapi setiap bulan modal koperasi akan bertambah dengan adanya simpanan wajib anggota. Dan saya kalau mengajarkan manajemen keuangan keluarga Sakinah, kita tidak boleh menghabiskan pendapatan bulan ini untuk kebutuhan bulan ini. Ini sudah pas dalam koperasi. Karena setiap anggota dipaksa harus menyisihkan pendapatannya itu. Kalau koperasi karyawan langsung dipotong otomatis. Ya, menyisihkan pendapatan bulan ini untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Bagaimana? Disetorkan dalam bentuk simpanan wajib anggota. Udah otomatis dipotong setiap bulan. Masuk ke dalam struktur modal koperasi. Sehingga koperasi akan besar. Akan bertambah modalnya bukan hanya dari keuntungan, tapi dari simpanan anggota. Begitu juga anggota dipaksa untuk membiasakan diri, ya, tidak menghabiskan semua pendapatan bulan ini untuk keperluan bulan ini. Tapi yang terjadi, kita menggadaikan gaji bulan ini untuk 10 tahun yang ke depan itu. Ya, contohnya kita sering KPR rumah, ya, gitu. Kita dapat rumah pinjaman hari ini, gitu, beli rumah 300 juta, dicicil 10 tahun, 15 tahun. Artinya pendapatan 10 tahun yang ke depan kita, yang baru akan kita terima, itu sudah dihabiskan di saat ini untuk membayar KPR itu. Ya, tapi pada saat kita menjadi anggota koperasi, kita dipaksa untuk menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk disimpan kebutuhan di masa yang akan datang. Ini secara keanggotaan, ya. Nah, kalau ada anggota yang punya kelebihan uang, ya, pemodal besar misalnya, ya. Nah, simpanan pokok, simpanan wajib, ini tidak ada kompensasi bulanan, tidak ada bunga yang kita terima secara sistem. Dia akan memperoleh kompensasi dari mana keuntungan koperasi akhir tahun, itulah yang akan menjadi hasil usaha. Kalau dulu bahasanya SHU, sisa hasil usaha. Kalau sekarang di undang-undang namanya HU, gitu ya, hasil usaha. Laporannya dulu laporan sisa hasil usaha, kalau sekarang namanya laporan perhitungan hasil usaha. Ya, kemudian ujungnya bukan SHU tapi hasil usaha. Kalau sisa itu kan sisa-sisa katanya. Kadang-kala sisa-sisa pengurus, kalau ada sisanya, kalau nggak ada habis tuh kan, gitu loh, minus. Jadi hasil usaha dia akan dapat, maka itulah yang secara kontrak, secara akad koperasi itu menggunakan sirkah mufawadhah. Kemarin kita bahas jenis-jenis sirkah itu ada sirkah inan. Mitra A dengan mitra B jumlah modalnya boleh beda, 10 juta sama 50 juta. Itu namanya sirkah inan. Sirkah musyarakah tapi beda modal antara mitra, gitu. Ada satu jenis sirkah yang masing-masing mitranya itu wajib sama, ya. Kalau si A 10 juta, si B 10 juta, si C 10 juta. Itu namanya sirkah mufawadhah. Ya, masing-masing mitra wajib menyetorkan modal dengan jumlah yang sama. Inilah salah satu bentuk implementasi konsep sirkah mufawadhah di dalam koperasi. Di mana salah satu keuntungannya adalah tidak boleh ada satu anggota atau pemodal mendominasi di dalam sebuah institusi Islam, ya, dalam bentuk koperasi syariah ini. Nah, kemarin di undang-undang, kita kan punya undang-undang nomor 25, ya, tahunnya saya lupa, direvisi, diganti dengan undang-undang nomor 17 tahun 2015 kalau tidak salah.
di mana simpanan wajib anggota ini dihilangkan di dalam undang-undang tersebut. Karena DPR menganggap salah satu penghambat orang untuk menjadi anggota koperasi itu gara-gara tidak mau menyetorkan simpanan wajib anggota. Itu dianggap memberatkan. Maka dihilangkan tuh kata-kata simpanan wajib anggota di dalam undang-undang yang lama 25 gitu ya. Diganti dengan sertifikat modal koperasi. Sertifikat modal koperasi ini siapapun boleh beli, baik anggota maupun non-anggota. Ya. Ini mirip dengan saham. Jadi belum ada pengusaha koperasi aja dari dulu dengan undang-undang ini dicela, nanti koperasi itu hanya dimiliki oleh orang per orang yang punya duit banyak dengan munculnya celahnya sertifikat modal koperasi itu. Dan alhamdulillah ternyata cuma berlaku berapa bulan gitu ya, undang-undang tersebut dibatalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang 45 gitu ya, undang-undang dasar kita. Nah, sekarang baru diketok kalau nggak salah undang-undang yang baru. Nomornya saya belum tahu ya. Pengganti dari 25 yang dulu diganti nomor 17 tahun 2015, kemudian dibatalkan undang-undang itu. Nah, salah satu poinnya adalah menghilangkan simpanan wajib anggota diganti dengan sertifikat modal koperasi. Ini secara badan hukum ya, secara undang-undang. Di dalam koperasi setiap anggota punya kesempatan yang sama, setiap anggota punya kedudukan yang sama ya. Tidak ada perbedaan. Nah, kalau ada orang anggota koperasi yang punya kelebihan dana, dia akan masuk celah yang dibuka di dalam peraturan itu hanya simpanan sukarela. Di mana dia tidak ada perhitungan apa-apa di dalam rapat anggota. Ya. Dia hanya investor saja. Kalau koperasi butuh modal, dia investasi di situ, dia setiap bulan itu uang boleh diambil kapan saja, gitu ya. Dan kompensasinya tidak dapat dari SHU. Simpanan sukarela ini. Maka secara sistem ini sudah dipagari secara undang-undang ya. Dan secara syariah justru di situ kalau kita dapat SHU atau hasil usaha gitu ya, itu halal, tidak ada unsur bunganya. Apalagi kalau koperasi bergeraknya di sektor real ya, di dagang, minimarket misalnya, agen, supplier gitu ya. Kemudian jasanya jasa yang lain ya selain simpan pinjam, apapun produksinya di situ. Keuntungan koperasi itu sudah halal semua. Ya. Nah, masalahnya adalah koperasi konven kalau dia punya unit usaha simpan pinjam atau koperasinya berbadan hukum simpan pinjam yang menggunakan sistem bunga tetap. Inilah pelanggaran syariahnya di sini. Ya, sama nanti seperti bank umum, anggota minjem uang ke koperasi, ya, kemudian setiap bulan anggota harus nyicil pokok plus bunga pinjamannya atau sebut dengan jasa. Nah, disinilah koperasi syariah ya, pada saat dia koperasi sektor real ya, produksi misalnya memproduksi barang ya, yang seperti barang-barang UMKM gitu ya, apapun, kumpulan para pedagang misalnya. Saya di Ciputat sebagai Dewan Pengawas Syariah, itu para pedagang pasar Ciputat itu dia dulu kelompok pengajian ya, mereka bikin pengajian sebulan sekali, kemudian setiap pengajian itu mereka menginfakkan uangnya gitu ya, ada koropak bergulir, kemudian koropak itu semakin besar ya karena setiap bulan dikumpulkan. Nah, maka akhirnya tahun 2015 itu mereka mendirikan koperasi para pedagang pasar. Individu-individu ya, tidak ada hubungannya dengan dinas pasarnya. Sekarang asetnya sudah 15 miliar, anggotanya sudah hampir 7.000 orang gitu ya. Para pedagang yang butuh modal, dia akan sebagai anggota di koperasi Ubasada Ciputat, rata-rata orang Tasik pengurusnya ya, para pedagang-pedagang pasar di Tasik, orang Tasik gitu yang tinggal di Jakarta. Nah, dari kecil gitu, memang tidak mudah perjuangannya mereka. Mereka kumpulkan uang simpanan wajib setiap bulan. Kemudian sekarang mereka sudah bisa beli gedung, beli rumah ya di samping Green Lake ya, ada apartemen. Mereka beli rumah senilai 2 miliar. Ya, nilai tanahnya 300 meter gitu ya. Itu yang sudah menjadi aset koperasi. Nah, maka praktek di dalam koperasi syariah yang biasanya kalau anggota butuh barang ya yang dibutuhkan oleh masing-masing anggota, kemudian dia pinjam uang ke koperasi. Nah, kemudian koperasinya meminjamkan kepada anggota,
dibayar cicilan pokok plus bunga yang ditetapkan oleh pengurus atau oleh anggota, oleh rapat anggotanya. Biasanya misalnya 1% per bulan. Berarti kalau 12 bulan itu 12%. Kalau dia minjamnya 2 tahun berarti 24%. Ya. Inilah yang kemarin kita bahas bahwa akad yang digunakan kalau pinjam meminjam itu adalah si peminjam hanya wajib mengembalikan sebesar jumlah pinjamannya. Kalau ada kelebihan yang dijanjikan, maka itu kategorinya termasuk riba fadl, gitu ya, riba hukumnya. Maka di dalam koperasi syariah, kalau ada anggota yang membutuhkan barang, ya, bukan dia minjem uang ke koperasi, tapi nanti koperasi yang akan membelikan barang tersebut secara tunai, ya. Misalnya anggota kita butuh motor, ya. Maka kita koperasi ini dianalisa dulu nih, anggota nih layak gak dapat pinjaman senilai harga motor yang dia butuhkan. Taruh misalnya 15 juta. Berapa penghasilan dia? Kemudian diperhitungkan juga berapa simpanan pokok, simpanan wajib dia. Ya, karena ini yang akan menjadi jaminan biasanya. Nah, pada saat sudah layak misalnya 15 juta dikasih pinjaman, jangka waktunya 3 tahun misalnya, 36 bulan, nanti koperasi akan membelikan barang tersebut yang dibutuhkan oleh anggota. Jadi bukan ngasih duit meminjamkan. Kita tidak menggunakan akad tabaru, akad sosial, ya, pinjam meminjam. Tapi kita akan menggunakan akad bisnis, akad tijari. Maka dengan cara koperasi membeli secara tunai ke dealer atau membeli secara tunai ke showroom. Ya, akadnya jual beli tunai. Ya, jual beli tunai. Kemudian setelah dibeli oleh koperasi, maka koperasi akan menjual kepada anggotanya. Akadnya jual beli. Ya, akadnya murabahah misalkan salah satunya. Ya, harga 15 juta tunai dijual kepada anggota kita, marginnya, keuntungannya berapa? Nah, ini yang disepakati di dalam rapat anggota. Kita mau berapa pricingnya gitu ya, berapa keuntungan koperasi akan diambil. Mau 1% per bulan, mau 2% per bulan, itu sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan persentasenya boleh-boleh saja, ya. Cuma nanti kontraknya harus nominal. Misalnya dijual kepada anggota 20 juta selama 3 tahun dicicil. Ya. Jadi akadnya jual beli sesuai dengan Al-Qur'an, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Jadi kita menghindari transaksi ribawi dengan cara akad tijari, akad bisnis. Samalah seperti kita jual beli barang saja. Nah, sehingga kontraknya jadi syariah. Ya, simpan pinjamnya ini yang kita perbaiki di dalam koperasi syariah. Kalau konteks non simpan pinjam itu semuanya sudah syariah. Selama dia rekening koperasinya di bank syariah, gitu ya, transaksinya, investasinya bukan di investasi transaksi ribawi. Barang-barang yang diperjualbelikan atau objek usaha koperasinya bukan transaksi yang diharamkan. Dia jual kepada anggota, anggotanya nyicil kepada koperasi, pokok plus keuntungan yang disepakati itu, ya. Maka jadi halal, jadi terhindar dari transaksi ribawi. Itu yang koperasi anggotanya kalau butuh barang. Sekarang kalau anggotanya butuh usaha, ya, modal usaha, gitu ya. Kalau tadi kan barang, kalau untuk usaha dia kebutuhannya buat sewa tempat misalnya. Saya mau usaha tapi tempatnya harus nyewa. Yang punya tempat ini mintanya 1 tahun sewaannya. Saya punya ruko, saya sewakan kalau bulanan 500.000 per bulan, kalau dia sewa setahun saya kasih 5 juta. Berarti dapat hemat 1 juta ya, karena kalau bulanan berarti kan 6 juta per tahun. Tapi kalau dia bayar sekaligus setahun di awal, saya kasih 5 juta sewanya 1 tahunnya. Ya, maka pada saat koperasi membayar sewa selama 1 tahun, jadi bukan minjem uang, anggota minjem uang ke koperasi, dipakai untuk nyewa tempat, ya, nyewa ruko, nyewa warung, tapi nanti koperasi akan menyewa kepada pemilik tempatnya, dibayar tunai. Tadi biasanya syukur-syukur ada perbedaan harga antara bulanan dengan tahunan, karena ada kepastian penyewa kan. Saya juga daripada bulanan mungkin 3 bulan usahanya nggak bagus dia pindah, berhenti, nunggu lagi gitu kan. Maka saya berikan diskon kalau sewanya 1 tahun saya cuma minta 5 juta. Nah, koperasi sewa 5 juta ya, kemudian disewakan kepada anggota kita dibayar bulanan. Itu namanya akad ijarah. Kemarin sudah kita bahas jual beli manfaat. Ya.
Jadi kita tidak memperjualbelikan rukonya, tapi manfaat rukonya. Kita menyewa, di mana kita dapat hak menggunakan ruko selama 1 tahun, itu namanya membeli manfaat atas barang, gitu ya. Kemudian oleh koperasi disewakan kembali kepada anggota kita, dibayar bulanan. Ya, maka kita menggunakan akad ijaroh. Halal, tidak transaksi ribawi, tidak minjem uang untuk dibayarkan ke sewa, ya, tapi akadnya anggota koperasi menyewa kepada koperasi, ya, di mana barangnya boleh saja koperasi membeli ruko disewakan kepada anggota-anggota. Kita juga sama, di dalam 300 meter itu dibangun ini, kemudian di depannya karena pinggir jalan dibangun ruko-ruko kecil, itu disewakan kepada anggota kita. Bahkan kalau kita nggak menyewakan, anggota kita silahkan tuh usaha di situ. Nanti bagi hasil. Jadi modalnya koperasi tidak memberikan uang, tapi ruko milik koperasi dipakai oleh anggota bagi hasil. Ya. Nah ini yang kedua, yang akad ijaroh, akad sewa. Nah yang terakhir, bagaimana kalau untuk modal usaha? Ya, misalnya yang paling mudah, ada anggota kita punya proyek. Ya, Pak Budi misalnya dapat orderan kurma 100 kardus gitu misalnya, gitu ya. Sementara modalnya nih satu kardusnya misalnya 200.000 gitu ya, satu dusnya dapat keuntungan 10.000 misalnya dari satu kardus, ya. Nah waktu kalau beli banyak begitu kan belum tentu bisa ambil dulu barang, ya Pak Budi ya, gitu ya. Kita harus bayar dulu. Maka nanti oleh koperasi dicek dulu ya, kebutuhannya untuk apa, berapa modal yang dibutuhkan, berapa keuntungan yang akan diperoleh. Ya maka Pak Budi misalnya ini saya satu kardus gitu ya, butuh modal 200.000 kali 100 misalnya, kemudian masing-masing satu kardus itu saya dapat untung 10.000 margin gitu ya. Maka koperasi kalau seluruh modalnya modal koperasi, kita menggunakan akad mudharabah. Koperasi sebagai sohibul malnya, anggota sebagai mudharib, Pak Budi. Kemudian ini uang dibayarkan kepada supplier ya, oleh Pak Budi, kemudian Pak Budi dapat barang dalam bentuk kurma. Kurma itu dijual kepada orang lain, kepada pelanggannya Pak Budi. Pak Budi dapat untung satu kardus 10.000. Mau berapa nih yang 10.000 ini dibagi hasilkan buat koperasi, berapa buat Pak Budi. Itu namanya konsep bagi hasil. Dari mana keuntungan dihitung? 10.000 itu kan belum menghitung ada ongkos, pengiriman, pengambilan gitu ya, macam-macam. Maka keuntungan mau dari omset, bukan dari omset, mau dari keuntungan kotor, laba bruto istilahnya, tadi pokoknya saya ngambil margin 10.000 tanpa memperhitungkan biaya-biaya operasional, ya, dari margin kotor namanya. Atau mau dibagi hasilkan setelah 10.000 kali 100 kurma, ya 100 kardus, dikurangi dulu nih biaya operasional Pak Budi, ya. Ada ongkos transport, ada biaya pengiriman kepada pelanggan tersebut. Kemudian akhirnya dari 10.000 mungkin rata-rata keuntungannya cuma 7.000 kali 100 berarti kan 70 berapa? 7 jutaan lah gitu ya kira-kira untungnya mungkin misalnya. Maka yang disepakati bahwa keuntungan bersihnya itu yang dibagi hasilkan. Nah perbedaannya apa? Kalau dari laba kotor sebelum dikurangi biaya operasional biar memudahkan gitu ya, tidak tahu mengendalikan biaya operasional. Kalau dari laba bruto biasanya bagi hasilnya bergerak dari 70-30. Ya. Jadi 30% buat koperasi, 70% buat Pak Budi. Ya. Bisa 65-45, bisa 25-75 nisbahnya. Jadi yang kita sepakati itu di awal adalah porsi berapa buat koperasi sebagai sohibul mal, berapa buat anggota sebagai mudharib, pengelola usaha. Kalau dari laba bersih, ya keuntungan kotor dikurangi biaya-biaya operasional, biasanya keuntungan nisbahnya porsinya bergerak dari 50%. 50% buat koperasi, 50% buat anggota, buat Pak Budi di situ. Ya perbedaannya di situ. Nah, tinggal kalau koperasi sih menghitungnya dari 100 juta uang yang dikeluarkan misalnya gitu ya, atau modal yang dikeluarkan dari nisbah sekian itu kan sudah ada perkiraan keuntungan. Berapa nih marginnya yang kalau kita biasa pembiayaan itu 1% per bulan,
Kalau selama 2 bulan misalnya, berarti perkiraan 2%, masuknya tuh dari modal yang diinvestasikan ke Pak Budi, kemudian berapa Pak Budi perkiraan akan memberikan keuntungan, dihitung tuh total keuntungan dibagi dengan modal yang kita berikan. Jadi perhitungan nisbahnya dari situ. Nah, tetapi yang tidak boleh adalah Pak Budi bilang bahwa saya dapat margin keuntungan 10.000 per kotak. Ya, kemudian pada saat kenyataannya ternyata yang 10 kotak ini, 10 kardus ini gagal karena produknya dikembalikan misalnya ya. Dengan alasan apapun ya gitu, alasan syar'i tidak sesuai dengan spek dan macam. Berarti kan yang terjual cuma 80. Maka keuntungan koperasi tidak boleh dari 100 sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Tapi harus dari realisasi keuntungan yang diperoleh. Yaitu 10.000 kalikan kalau 30%-nya atau dari laba bersihnya misalnya 7.000 dibagi 2. 3.500 per karton buat koperasi 50%-nya ya dari 7.000 kali 80 kardus. Ya, tidak boleh keuntungannya dipastikan dari yang 100 di awal. Jadi hanya untuk perhitungan saja karena porsinya yang dihitungkan. Nah, sekarang kalau modalnya itu sebagian punya Pak Budi, sebagian punya koperasi. Ya, misalnya dari 100 juta yang dibutuhkan, koperasi invest 70 juta, modal Pak Budinya 30 juta. Ya, maka dari keuntungan nanti ini akadnya musyarakah. Sirkah antara Pak Budi dengan koperasi karena modalnya modal bareng-bareng. Kalau tadi sepenuhnya dari koperasi. Sekarang Pak Budinya punya modal, cuma kurang. Gitu. Maka kita akannya sirkah. Ya, musyarakah antara Pak Budi dengan koperasi. Kemudian nanti keuntungannya tinggal dibagi. Kalau Pak Budi dapat untung 10 juta, ya dan untung bersih misalnya, berarti tinggal dibagi saja. Ya, modalnya 100 juta, koperasi 70 juta per 100 kali 10 juta. Berarti dapat porsi keuntungannya 70%. Pak Budi dapat keuntungannya 30 juta per 100 juta kali 10 juta. Berarti dikali 3 juta. Itu porsi yang pertama. Bisa saja koperasi 70% modalnya. Tapi kan Pak Budi ini proyek Pak Budi. Pelanggannya Pak Budi. Kalau 70% buat koperasi kegedean misalnya keuntungan. Padahal rate kita di kesepakatan dengan anggota cuma 1% per bulan. Nah, bagi hasil itu bisa melebihi ya keuntungan. Maka boleh-boleh saja dibalik. Buat koperasinya 30%. Buat anggotanya 70% buat Pak Budi. Dengan catatan 30% berarti 3 juta. Kali nilai investasi yang diinvestasikan di Pak Budi melebihi 1%. Ya, jadi dalam konteks musyarakah ini perhitungan keuntungan tidak mesti berdasarkan proporsi modal. Karena secara fikih sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya, tidak harus yang punya modal besar dapat keuntungan lebih besar, tidak mesti. Ya, karena tadi kalau koperasi kan tidak hanya menyediakan modal, sementara Pak Budi punya effort mencari pelanggan, mencari supplier gitu ya. Walaupun modalnya cuma 30 juta, tapi punya kontribusi yang besar dibandingkan koperasi yang hanya menyediakan. Sehingga punya hak untuk memperoleh porsi yang lebih besar juga. Selama masuk di rate koperasinya dengan 30% keuntungan, ini masih melebihi rate yang sudah ditetapkan dengan anggota. Itu kira-kira operasional yang ada di koperasi syariah kalau menggunakan simpan pinjam syariah. Jadi kita tidak ada meminjamkan uang kepada anggota karena pinjam meminjam itu akadnya akad sosial. Nah, kalau koperasi mengumpulkan, sekarang koperasi syariah punya kewajiban menjalankan fungsi sosialnya. Ada anggota yang berinfak, ada anggota yang berzakat melalui koperasi. Dari keuntungan yang dia pembiayaan misalnya ada yang berwakaf juga. Nah, uang tabaru begini boleh oleh koperasi dipinjamkan dalam bentuk qardul hasan. Jadi minjem 1 juta, kembalikannya 1 juta. Tapi minjemnya bukan untuk usaha. Minjemnya ada anaknya sekolah belum bayaran SPP-nya. Ada istrinya yang lahiran nggak bisa keluar dari klinik, dari rumah sakit gara-gara belum bayar biaya pengobatannya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak emergensi, bukan untuk bisnis, pakai akad qardul hasan. Inilah kalau saya semakin mempelajari konsep-konsep akad dalam syariah itu, justru keadilan itu mencerminkan di situ. Dan yang menarik sekarang lembaga-lembaga konten mulai mempraktekkan ini walaupun mereka nggak mau mengaku kontrak syariah.
Saya kemarin diminta ada satu instansi pemerintah punya lahan akan dibangun oleh pihak ketiga dalam bentuk apartemen. Itu kontraknya nggak judul syariah, tapi kontraknya bagi hasil. Ya, jadi pemerintah penyedia lahan, silakan pihak ketiga swasta membangunkan apartemen, kemudian bagi hasil dari pendapatan sewa apartemen itu dengan pemerintah sebagai pemilik modal. Kontraknya nggak syariah, cuma polanya mereka menggunakan konsep syariah. Dan kita mau dijudulin syariah atau tidak, yang terpenting ini esensi akadnya. Ya, kalau udah konteksnya pinjam meminjam, ada kelebihan, otomatis riba, walaupun itu syariah gitu. Ya, maka di dalam akad kontrak ini ada yang disebut dengan maqasid syariah. Tujuan kita berkontrak itu apa? Ya, tujuan kita berkontrak itu. Maka di dalam syariah, maqasid syariah ada 5 ya yang dijaga di dalam maqasid syariah itu, yaitu menjaga keturunan, menjaga harta kita, menjaga agama kita, ya, menjaga lingkungan kita. Itu yang tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada kedoliman, tidak boleh memberatkan sesama anggota, memberatkan masing-masing yang berpihak. Kalau kita menggunakan akad-akad syariah. Maka mungkin Pak Budi nih, kemarin saya sudah diskusi dengan saya, tergerak untuk kita bisa menghidupkan kembali, ya, menghidupkan kembali. Kalau kita sudah punya ilmunya, insya Allah kita sama-sama berjamaah, ya. Memang perlu proses, perlu waktu. Saya sering menyampaikan dunia nyata tidak seindah dunia teori, tapi disitulah perjuangan kita, ya, perjuangan kita. Saya membangun kantor jasa akuntansi syariah mungkin pertama di Indonesia, di Kementerian Keuangan satu-satunya yang menggunakan kontrak syariah. Alhamdulillah di saat orang lain kesulitan mencari klien gitu ya, saya kesulitan memenuhi permintaan mereka. Ya, karena belum banyak yang main di situ. Di sisi lain saya menghindari memeriksa atau menerima tawaran pekerjaan-pekerjaan yang di situ ada unsur ribawinya. Saya juga tidak mau, saya punya namanya marketing fee gitu ya. Tapi kalau diberikan kepada orang dalam itu namanya riswah. Maka marketing fee saya tidak berlaku untuk klien yang saya kerjakan, misalnya pengurusnya atau orang karyawannya yang meminta ke saya tidak berlakukan. Dan tidak berlaku juga buat staf saya, ya, yang mengerjakan karena sudah digaji staf sayanya itu. Ya, sehingga alhamdulillah terhindari dari harta-harta yang kurang berkah gitu ya, apalagi yang ribawi. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Nah, begitu juga mungkin kita yang ada waktu itu ya, saya langsung dipanggil nih, ada karyawan anggota jamaah kita yang di kantornya punya koperasi yang masih konven ya, karena sekarang trennya banyak di koperasi karyawan itu yang dia berhenti dari keanggotaannya karena transaksinya masih ribawi ya, masih konvensional. Nah, daripada dia berhenti, maka dia mengundang saya untuk menjelaskan bagaimana kalau koperasi konven ini ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dan alhamdulillah beberapa koperasi, contohnya YKK Alumiko ya, saya di Tangerang itu, mulai tahun 2015 gitu ya, pendampingan, kemudian sampai sekarang alhamdulillah setiap tahun ya, SAU-nya meningkat. Bahkan kalau sekarang kalau mau pemilihan pengurus itu saya diminta fit and proper calon pengurusnya. Salah satu materinya suruh baca Quran nih pengurus itu. Ya, suruh baca Quran, bacaan ini. Walaupun itu bukan satu-satunya ini ya. Dan diumumkan rating hasil wawancara dengan saya itu diumumkan tuh nilainya gitu. Tapi tetap pemilihannya anggota silahkan. Cuma tim formatur menyeleksi dulu calon pengurus, setelah itu baru dipilih ya, setelah diperlihatkan di program. Itu mungkin Bapak yang kita bisa pelajari implementasi kontrak-kontrak syariah dalam institusi lembaga syariah gitu ya, atau entitas Islam. Jadi walaupun kita belum bisa menjalankan, tapi minimal punya wawasan pengetahuan ya, untuk ke depan mudah-mudahan kita bisa menjadi anggota di mana saja ya. Koperasi syariah banyak ya, saya mendampingi beberapa. Kalaupun kita tidak bisa mendirikan sendiri, tapi minimal kalau kita sekarang ada keanggotaan yang bisa kita ikuti, silahkan untuk supaya tadi memperoleh keberkahan. Itu aja mungkin, silahkan kalau ada pertanyaan yang bisa diskusikan atau nanti setelah ini. Ada pertanyaan dulu? Baik, kalau tidak ada mungkin sambil diskusi ini aja ya, sambil ngopi-ngopi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.